pengharap, sumber kedamaian, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kembali lagi dari awal, katakan Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Kau Tuhan, Tuhan satu-satunya yang ku andalkan, yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Pulihkan Tuhan dalam
dalam sisa hidupku ini. Sadarkah ku selalu oleh kuasa firman Tuhan untuk lebih kasih. Yesus lebih dari dunia ini. Katakan ini, ya ini engkau saja. Tinggal dalam kehendak rencana, pisahkan diriku dari dunia ini. Semakin ku dapat kerajaan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Ku tiarakan nilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Yang nilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Kembali dari awal, katakan sama-sama dengan segenap hati saudara. Tuhan untuk lebih mengasihi. Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini, yang ku ingini, Kau saja. Tinggal dalam kehendak rencanamu. Bisakah diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiarakan nilai harta milikku. Kerindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Tiarakan nilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Tiarakan nilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus,
kerinduan hatiku. Biarkan sembilan harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku engkau termulia. Di mataku engkau termulia. Di mataku engkau termulia. Termulia bagi engkau di mataku termulia. Haleluya. Ya. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus dan kuasa. Aku Raja dari surga datang dipuji ditinggikan Yesus saja. Dia telah mati dibangkitkan jadi raja. Yesus, kuasa dan di surga untuk muliakanlah Yesus Raja. Raja
yang telah mati dibangkitkan jadi raja. Yang telah mati dibangkitkan jadi raja dari surga, dari surga datang untuk seluruh umatnya. Haleluya. Engkau datang untuk membebaskan dan menebus kami, Tuhan. Persiapkan kami terus untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Dengan hati yang bersih, hidup benar, kudus, dan tak bercacat di hadapan-Mu. Dan firman-Mu itulah kekuatan kami. Firman-Mu itu yang kami perlukan. Firman-Mu segalanya buat kami. Urapan-Mu turun atas hamba firman dan atas setiap kami yang mendengar. Dalam nama Yesus kami siap terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Silakan hambanya. Dari surga datang untuk silakan. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas. Ya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Tidak ada yang kebetulan. Segala sesuatu yang Kau rencanakan lebih indah daripada yang kami rencanakan. Kami percaya ketika kami berserah kepadamu, biarlah wacana-Mu yang terjadi, rencana-Mu yang terjadi, rencana-Mu yang indah terjadi pada kami semua ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, pakailah lidah bibir dan hati pikiran hamba-Mu ini ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Melainkan bukan kehendak-Ku yang terjadi, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi ya Tuhan. Hamba-Mu tidak mengerti apa-apa tanpa urapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu adalah manusia berdosa, manusia biasa, tetapi urapan-Mu lah yang melayakkan hamba-Mu ini untuk berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau duduk manis mendengarkan suara-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Tidak kebetulan pagi hari ini saya diminta oleh Ibu Hening untuk membagikan renungan. Terima kasih Pak Darius juga sudah ambil bagian dalam pujian dan penyembahan. Sungguh memberkati kami semua. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Sebelum saya bacakan firman Tuhan, saya mau katakan sedikit bahwa di bulan Januari ini
saya dan teman-teman pelayanan eh, di panti asuhan ya, sangat tergelitik atau tergerak untuk membantu satu panti asuhan di Medan. Panti asuhan di Medan ini saya sendiri belum pernah kunjungin, tetapi teman-teman saya yang justru bukan orang Medan, ya orang Surabaya, orang Jakarta, pernah kunjungin. Tidak kebetulan ketika mereka berkunjung ke Danau Toba, mereka singgah di panti asuhan tersebut. Panti asuhan tersebut sangat mengharapkan pertolongan karena tempatnya untuk kontrak saja 1 tahun itu butuh 15 juta. Nah, banyak sekali teman-teman saya, oh cuman 15 juta. Nah, ketika kita punya uang, kita bilang cuman. Tetapi biasanya kata cuman itu kalau kita pakai untuk kepentingan kita mau pakai uangnya untuk jalan-jalan, pakai uangnya untuk membeli sesuatu, biasanya kita mengatakan cuman. Tetapi ketika kita galang dana, belum tentu teman-teman kita mengatakan cuma 15 juta. Banyak sekali yang mengatakan, oh saya sudah nabur di sini, saya sudah nabur di sana, tapi saya nggak tahu. Karena namanya menabur kan tidak bisa dipaksa ya. Nah saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi saya percaya dari Januari sampai sekarang itu sudah terkumpul hampir separuh lebih. Kekurangannya hanya 7 jutaan lah. Hari ini jujur deadline-nya, tapi saya percaya tidak ada yang kebetulan seperti saya dijadwal pada pagi hari ini. Tadi malam saya berdoa, saya bahkan di TikTok saya online, saya bacakan semua firman Tuhan tentang doa-doa. Dan tiba-tiba Ibu Hening mengatakan bahwa yang sudah dijadwal tidak bisa, jadi apakah saya bersedia? Saya langsung mengatakan saya bersedia. Nah, di situ saya langsung mendapatkan Mazmur 77 ayat 14. Mazmur 77 ayat yang ke-14. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Saya begitu baca ayat ini hanya sepotong, tetapi ada kata di antara bangsa-bangsa. Ini menguatkan saya. Saya hanya bergumul untuk menabur suatu yayasan di Medan. Itu hanya Medan. Walaupun jauh dari Jakarta ya. Tidak kebetulan itu adalah tempat asal-usulnya saya. Tetapi Tuhan menyatakan kuasanya di antara bangsa-bangsa. Nah kalau hanya Medan mah kecil buat Tuhan. Itu yang menguatkan iman saya. Saya percaya hari ini, ya mungkin sebentar lagi kalau saya ketuk pintu teman-teman saya percaya pasti ada uluran tangan. Mungkin nggak usah jauh-jauh, mulai dari 100.000, 200.000, saya percaya pasti terkumpul. Karena ketika hidup kita sehari-hari membutuhkan sesuatu yang angkanya kecil, orang katakan, oh cuman segitu. Masa ini pekerjaan untuk beramal hanya segitu tidak bisa terkumpul. Nah, pergumulan ini sangat menggelitik hati saya. Sehingga
tadi malam saya berdoa, saya nggak tahu lagi mau ajak siapa berdoa. Saya berdoa sendiri di online. Puji Tuhan ada beberapa yang masuk. Tapi yang masuk justru eh, teman-teman kita Kedar yang banyak masuk di online saya. Padahal akunnya tim doa pagi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan bisa mengutus siapa saja. Walaupun yang bukan seiman, tetapi mereka senang ikuti online di TikTok saya, di live ya. Itu berdoa di TikTok live. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi renungan pagi hari ini adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan jika Tuhan berkenan. Setiap hari kita mungkin dihadapkan pada berbagai tantangan, ya. Menurut saya ini adalah tantangan yang membuat kita merasa lemah dan ragu. Pernah nggak saudara kasih dalam Tuhan merasa aku ini lemah, aku ini ragu? Nah, jangan khawatir. Lemah dan ragu itu biasa. Tapi jangan khawatir, ya. Jangan berlebihan. Bahasa sekarang itu jangan overthinking katanya. Firman Tuhan mengingatkan bahwa Dia adalah Allah yang melakukan mujizat. Jadi serahkan kepada Tuhan. Bukan kita yang melakukan mujizat. Kadang-kadang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri sehingga kita lupa ada Tuhan di atas kita. Ketika kita ragu, ketika kita merasa lemah, kita sering mengelahkan nafas ya. Kita bisa gitu. Tapi percayalah, ketika kita minta, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mengetuk pintu hati Tuhan, maka Ia akan turut campur tangan. Keajaibannya tidak terbatas. Seperti kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab. Banyak sekali mujizat terjadi yang sudah diberikan contoh melalui Alkitab kepada kita. Cuman kadang-kadang kita sendiri yang lupa membacanya, merenungkan, dan mempraktekkan. Kini saatnya kita praktekkan pada saudara-saudara kita. Mari kita andalkan Tuhan. Jika kita bisa menabur, ya menabur. Kita tidak sanggup, ya nggak apa-apa. Kita berdoa. Tidak bisa menabur dengan uang, kita menabur dengan doa. Saya seringkali mengajak orang menabur. Saya lupa mengajak orang untuk berdoa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Tidak kebetulan kita adalah tim doa. Jadi yang kita utamakan adalah doa. Nanti saya minta dimasukkan ke dalam doa Pak Gandhi ya untuk nanti saya ketik aja supaya tidak salah, untuk Yayasan Cahaya di Medan. Ini adalah anak-anak yatim piatu, ya, anak-anak yang masih kecil-kecil semua. Tidak banyak, mungkin hanya 100 anak. Membutuhkan dananya tidak banyak juga, hanya 15 juta, tetapi yang sudah terkumpul adalah 7 jutaan, masih kurang 7 jutaan. Hari ini deadline, saya sudah bernazar, saya akan membantu. Nah, ketika saya bernazar, hari pertama saya bilang saya akan membantu menggalang dana. Yang lucunya teman saya yang banyak sekali teman saya yang dulunya tidak pernah ikutan menabur sesuatu, ya, bahkan yang Muslim ikut menabur.
Saya merasakan itu suatu mujizat yang luar biasa. Nah, saya percaya tadi malam saya tiba-tiba diutus untuk berbicara dan mendapatkan ayat ini menyatakan mujizat Tuhan untuk bangsa-bangsa. Ini saya percaya konfirmasi dari Tuhan. Dan Yeremia 32 ayat 27 yang saya dapatkan berkata, sesungguhnya aku adalah Tuhan, kata Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Tuhan bertanya. Tuhan bertanya kepadaku, adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Spontan saya membaca ayat ini, saya berkata, tidak ada yang mustahil, Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Saya seketika menangis. Dan Matius 19 ayat 26 berkata, tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal yang tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Ayat-ayat ini sangat menguatkan saya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas untuk melakukan apapun yang Dia inginkan. Saya percaya jika menabur sesuatu untuk kebaikan, untuk menolong orang, tidak mungkin Allah tidak inginkan. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong kita yang membutuhkan pertolongan. Ketika kita percaya dan ketika kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita angkat tangan saja capek. Seperti yang di Alkitab mengatakan ketika Musa berperang, dia angkat tangan, maka Tuhan turun tangan, maka pasukannya menang. Itu ketika ia angkat tangan. Angkat tangan saja capek. Sampai perlu Harun membantu Musa untuk mengangkat tangan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ini mengingatkan saya juga. Jangan sok-sokan melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dengan kekuatan sendiri. Kata Tuhan, berbagilah. Apa sih gengsinya minta tolong? Kadang-kadang kita bergumul sendiri, berdoa sendiri, stres-stres sendiri, jadi ragu sendiri, khawatir-khawatir sendiri, ya, berdoa hanya sendiri. Nah, Tuhan katakan, ceritakan dong, minta dong, teman-teman yang biasa menolong atau yang tidak pernah menolong pun, coba minta. Kalau Tuhan yang gerakkan, pasti mujizat yang terjadi. Meminta tolong itu tidak mudah, apalagi berkaitan dengan uang. Saya sering punya pikiran, jangan-jangan nanti saya kalau minta-minta orang melihat saya, wah ini tukang minta sumbangan ini. Tetapi saya benar-benar tadi malam ketika saya berdoa, saya merasa ditampar oleh Tuhan. Markus 10 ayat 27 berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi tidak bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Kalau kita melandaskan, kita minta tolong kepada Tuhan, kita menganggap itu segala sesuatu adalah Tuhan yang gerakkan. Jangan khawatir. Nah, tidak kebetulan kita juga sedang membahas di TDP ini ada kas kecil-kecilan gitu. Mungkin semua sudah tahu ya. Yang dipegang sama Ibu Nita dan Ibu Hening yang kami tunjuk
saya, Pak Gandhi, dan Pak Widoyo, dan Pak Andi, dan segenap beberapa orang ya menunjuk Ibu Nita dan Ibu Ening sebagai bendahara kecil-kecilan gitu. Tetapi sampai hari ini kasnya juga tidak kekurangan. Kita bisa memberkati orang, kita bisa memberikan bingkisan buat yang ulang tahun, buat yang sakit terutama yang kita perhatikan. Nah itu dari kita sendiri. Dan kita mengundang hamba-hamba Tuhan misalnya dari luar, kita memberikan PK gitu. Tadi malam saya berdoa kepada Tuhan. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati saya. Seakan-akan saya terintimidasi oleh segelintir orang yang mungkin tidak setuju. Tetapi Tuhan taruh dalam hati saya, dia berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, bisa jadi bagi manusia banyak yang tidak setuju untuk kita berbuat baik, menabur sesuatu. Mungkin karena keterbatasan pikirannya, hatinya, atau ruang lingkupnya, bisa saja. Kita tidak hiraukan itu, kita jangan terintimidasi dengan hal itu, tetapi kita fokus kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang buka jalan, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Yang percaya lambaikan tangan. Segala sesuatu yang kita tabur, kita pasti menuai. Jika di sini ada orang yang pernah dibantu atau pernah mengalami mukjizat, saya percaya ia mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ia pasti mengangguk-angguk dan berkata, Tuhan Yesus baik. Tidak ada yang mustahil. Dengan singkat cerita, pagi hari ini renungan kita adalah Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Apapun permintaan kita, apalagi untuk berbuat baik, pasti Tuhan turut campur tangan. Jika di TDP ada yang tidak suka menabur dengan uang, mari menabur dengan doa. Jangan menabur dengan keluh kesah atau kecewa atau bersungut-sungut. Saya ingatkan sekali lagi, yang sanggup menabur keuangan dengan keuangan yang memadai ya, jangan terpaksa. Walaupun Tuhan mengatakan ketika kita menabur dengan memberi dengan ketika kita lemah, itu lebih baik daripada memberi karena remah-remahnya. Tetapi saya percaya jika kita gak mampu, kita menabur dengan doa. Itu sudah cukup. Berdoa supaya kita dimampukan. Jujur saat ini saya juga di dalam keuangan saya sehari-hari tidak lebih baik. Justru di dalam kelemahan kita kita bisa mengalami kemegahan dari Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti campur tangan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Allah yang melakukan mukjizat. Bantu kami Tuhan untuk tetap percaya meskipun kami belum melihat jawabannya. Kami menyerahkan semua harapan kami kepadamu ya Tuhan. Berkati TDP,
Berkati juga taburan-taburan hamba-Mu ini. Berkati juga teman-teman yang ikut menabur selama ini. Karena Engkau berjanji apa yang kami tabur akan kami tuai juga. Karena itu adalah janji-Mu, kami dengan iman berkata amin. Kami percaya Engkau akan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Renungan yang singkat pada pagi hari ini. Kami percaya ini adalah suara-Mu ya Tuhan, yang paling dalam buat mengingatkan kami semua untuk tidak bersungut-sungut dan untuk tidak berhenti melakukan, tidak ada habis-habisnya melakukan kebaikan untuk menabur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami pagi ini. Engkau memberi kami napas yang baru, hari yang baru, kekuatan yang baru, dan Engkau membentuk kami juga Tuhan melalui firman-Mu pagi ini Tuhan yang disampaikan Pak John. Engkau memakai Pak John Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya pujian dan penyembahan kami pagi ini juga berkenan di hati-Mu ya Tuhan, yang dipimpin oleh Pastor Darius Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan memberkati Pastor Darius dan Pastor Deborah ya Bapak, lebih dan lebih lagi Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami bersatu hati Tuhan untuk membawa bangsa dan negara kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa mampu membentuk negara kami ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk Aliansi Dosen ASN Kemendikti Saintek seluruh Indonesia. Adaksi menggelar demo di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat tanggal 3 Februari 2025 bulan lalu. Di mana menuntut pemerintah mencairkan tunjangan kinerja yang belum dibayarkan sejak tahun 2020. Diperkirakan pemerintah punya utang untuk tukin ini pada dosen sekitar 20 triliun rupiah. Kami berdoa ya Bapak, kiranya situasi ini tidak mengurangi kinerja dosen dan tidak mengganggu proses pendidikan di negara kami ya Bapak. Kiranya kami juga berdoa ya Bapak, kiranya pemerintah agar segera menangani masalah tukin tersebut, sehingga para dosen melakukan tugas mereka dengan lancar dan kebutuhan para dosen juga tercukupi. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga-keluarga di negara kami ini. Karena salah satu tugas panggilan gereja adalah menggembalakan keluarga. Dalam pertemuan Leader Summit CDN pada tanggal 21 Januari 2025 lalu, Ketua Umum PGI, Pendeta Jeki Manuputi menyatakan keluarga-keluarga sekarang ini sangat rawan. Maraknya kekerasan dalam rumah tangga, tingginya tingkat perceraian dan kasus bunuh diri dan membunuh anggota keluarga lainnya. Kenakalan anak-anak muda dan serangan sakit mental, dan masih banyak Tuhan persoalan yang dihadapi keluarga. Kiranya gereja terus menyatakan peran dan tanggung jawabnya dalam memberi tuntunan bagi keluarga-keluarga jemaat. Kami berdoa ya Bapak, kiranya kasih-Mu mengalir atas setiap keluarga-keluarga, sehingga damai sejahtera-Mu terjadi atas setiap keluarga ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk doa pagi kami ini ya Tuhan, kiranya kuasa-Mu yang ajaib Tuhan, yang mampu membentuk negara kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan damai sejahtera-Mu yang mampu
membentuk negara kami ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya akan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Inilah doa kami Tuhan, kiranya berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Lanjut ya, Pak. Silakan yang berdoa kedua. Ya, kita berdoa. Bapa, kami berdoa kembali Tuhan untuk memohon belas kasihan-Mu. Kami satukan hati kami kembali. Kami berdoa, jemaat di setiap gereja terus menyerukan permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, raja-raja, dan para pembesar agar gereja dapat hidup dengan tenang, tentram, saleh, dan terhormat, yang seperti tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 1-4, sehingga kerajaan Allah memerintah dan gereja menunaikan tugasnya dengan baik dan banyak orang mengenal Tuhan dan diselamatkan. Kami percaya Tuhan, semua jemaat-Mu, gereja-gereja punya beban, punya kasih Tuhan, sehingga punya beban untuk berdoa untuk keselamatan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk meningkatnya pemerintahan dan kebutuhan Alkitab dalam bahasa suku yang ada di Indonesia. Kami berdoa agar sumber-sumber daya dan dana semakin terbuka, sehingga proses penerjemahan Alkitab berjalan dengan lancar. Kami doakan lembaga-lembaga penerjemahan Alkitab, para penerjemah dan para pekerja lapangan agar Tuhan menolong dan mencukupkan semua yang mereka butuhkan. Dan kami percaya Tuhan, lewat semuanya ini bisa Alkitab dapat diterjemahkan dan semua bisa mengenal Tuhan, mengerti akan firman Tuhan dengan berbagai suku dan bahasa. Kami percaya Tuhan membuka jalan. Terima kasih Bapa. Doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin, amin. Shalom semua, selamat pagi. Terima kasih buat yang melayani pagi ini, Darius, Pak John, Ibu Ince, dan Ibu Marina. Apakah ada yang mau bersaksi, Bapak Ibu? Silakan, satu orang mau bersaksi, silakan dibuka audionya. Ada? Baik, kalau nggak ada yang mau bersaksi, kita akan tutup doa pagi kita. Ya, kita akan berdoa untuk Yayasan Panti Asuhan Arya Guna Cahaya Medan. Dan kita doa juga buat keperluan kita masing-masing. Saya akan share ini. Nanti saya minta Pak John untuk menutup dalam doa bersama. Buka audionya Arya Guna. Tapi tidak tahu bahwa nanti ada sisi ada
Berikan kekuatan semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Silakan Pak John. Dibuka Pak John audio ya Pak. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Apapun yang telah kami terima selama ini ya Tuhan, kami percaya semua berkat-berkat yang Engkau curahkan kepada kami. Kami belajar untuk taat menyisihkan sebagian untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Mujizat-Mu terjadi melalui tangan-tangan yang Engkau tunjuk ya Tuhan. Kami mau menjadi pelaku mujizat itu juga ya Tuhan. Urapilah kami, salurkanlah berkat itu melalui kami ya Tuhan. Biar kami boleh menjadi pipa penyambung berkat-Mu ya Tuhan. Biarlah keran air kehidupan Engkau bukakan buat kami semua. Mari saudara kasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, percayalah keran kehidupan, keran mengalirkan air kehidupan dan berkat telah dicurahkan kepada kita semua. Seringkali kita membutuhkan pertolongan, tetapi kita lupa untuk menolong. Terlebih diberkati memberi daripada menerima, kata Tuhan. Percayalah apa yang engkau tabur, maka itu juga yang engkau tuai. Di saat-saat kita lemah, maka Tuhan bermegah atas kita, kata Paulus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang begitu indah dengan Roh Kudus pada pagi hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Saat ini engkau akan diangkat menjadi kepala, bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak John, terima kasih Pak Saudara, terima kasih Ibu Menurut, terima kasih Ibu diberkati. Bapak Ibu. Tapi kalau Pak John dibuka echo nih, kita mau ya. Nah, kenapa ya Pak John? Bisa echo ya kalau Pak John punya itu? Gak tahu, mungkin semua terkonek ke komputer saya jadinya.
Padahal di Oh, sini iya, iya. echonya saya matiin. Ya, kita kan dengar echo gitu. Oke. Ini sorry, yang pakai nama inisial KL siapa ya? Apa baru atau apa? Itu inisial saya. Iya, aku pikir pakai Ali dua itu. Nggak tahu siapa itu. Oke. Pandi, silakan Pandi ya kita foto. Oh, KL tuh Baik. Pak Christian Lee ya. Pak Chris ya. Hah? Pak Christian Lee kayaknya. KL. Nggak tahu. Ya, Pak Christian Coba Lee. Pak, mungkin kenapa? Oh iya Pak Pak Chris ya. Ya. Halo, pagi Pak Chris. Oh iya. Yes, Christian. Pak, sama. Iya, Kian Lee sama Christian Lee. Mirip-mirip. Oke, selamat datang Pak Chris. Ya, hari Senin kita ajak gabung lagi ya Pak Chris. Pagi semua, terima kasih. Oke, baik Pak Andi, silakan. Baik, Pak Kenli. Sudah, Pak. Sudah. Hah? Oh, udah. Terima Udah. kasih Udah Pak Andi. Tuhan Yesus berkati kita semua. Tuhan berkati ya. Tetap Ketemu semangat ya. Senin pagi. Hari Senin, semangat tetap. Oke, saya tutup ya. Berkati.